Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik pembahasan kita pada hari ini. Perbincangan tentang opini dan narasi feudalisme dalam agama yang akhir-akhir ini memang sedang jadi topik yang hangat. Mari kita kilas bersama dengan saya Febriansyah. Selamat menyaksikan. Berkembangnya feudalisme spiritual agama dengan branding ajaran agama yang sangat mendominasi masyarakat saat ini menjadi pembicaraan yang hangat akhir-akhir ini, di mana kesetaraan adalah hak yang paling fundamental bagi setiap orang. Menurut konsep Islam, di mana setiap orang harus diperlakukan secara sama dan sederajat, sehingga setiap insan dilihat setara. Meskipun Tuhan menciptakan setiap manusia sebagai pribadi yang unik secara lahiriah, namun perbedaan tersebut tidak boleh menjadi sebagian orang lebih istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Karena hakikatnya semua manusia adalah sama, sederajat dalam nilai sebagai manusia dalam masyarakat. Semua manusia sama kedudukannya dalam hukum, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sebagian masyarakat menganggap orang yang bergelar Habib punya derajat lebih mulia dan mempunyai status sosial yang lebih tinggi. Kesetaraan status sosial termodifikasi dengan fanatisme pada satu gelar kehormatan yang mempunyai derajat status sosial yang lebih tinggi. Hal ini mengingkari kodrat bahwa manusia lahir setara. Ajaran agama Islam yang seharusnya bernilai spiritual ketuhanan dan syarat akan nilai-nilai kesetaraan terkikis dengan fanatisme, satu gelar kehormatan yang berlebih-lebihan. Menurut mantan Ketua Umum Pengurus Pusat PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif atau lebih akrab dipanggil Buya Syafi'i, menyebut orang-orang yang mendewa-dewakan keturunan Nabi adalah bentuk perbudakan spiritual. Dikutip dari halaman twitter.serambi Buya, bagi saya, mendewa-dewakan mereka yang mengaku keturunan Nabi adalah bentuk perbudakan spiritual. Bung Karno puluhan tahun yang lalu sudah mengkritik keras fenomena yang tidak sehat ini, kata Ahmad Syafi'i dalam tweetan Twitternya. Ajaran agama Islam yang mengangkat martabat manusia dan kesetaraan status sosial termodifikasi dengan fanatisme pada satu gelar kehormatan yang mempunyai derajat status sosial yang tinggi. Hal ini mengingkari kodrat bahwa manusia terlahir setara. Keinginan untuk mendapatkan status Habib bahkan meski harus membayar merupakan contoh masih lestarinya feudalisme agama. Dengan memiliki gelar Habib, seorang mempunyai modal untuk memiliki kekuasaan religius, seperti menjadi ulama. Anggapan sebagian orang Indonesia bahwa keturunan Nabi wajib dihormati membuat gelar tersebut menjadi penting. Seperti perkara kasus Jen Meliam Wibowo yang mengaku bernama Habib Ahmad Jan Assegaf yang sedang ditangani kepolisian daerah metropolitan Jakarta Raya. Ahmad membuat pengajian di grup-grup WhatsApp dan dia menisbatkan dirinya sebagai guru. Dia juga membuat blog berisi informasi nasabnya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan mengklaim bisa mencatat nasab serupa bagi orang yang berminat. Sejumlah orang profesi mendapatkan gelar Habib dengan lewat jalur pintas dan rela merogoh kocek. Kelemahan masyarakat tersebut tak jarang dimanfaatkan oleh oknum yang mengaku dirinya habaib untuk mendapatkan keuntungan semata. Mental lintas inferior dan feudalisme agama telah menjadi aspek yang terus dipupuk sejak zaman kolonial di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia masih relevan hingga saat ini, mengingat ciri-ciri tersebut masih hidup dalam bawah sadar kita.
Feodalisme agama tercermin dalam pemujaan buta terhadap mereka yang dianggap sebagai keturunan nabi. Gelar Habib seringkali dianggap sebagai tanda kedudukan sosial atau derajat yang mulia. Hal ini menjelaskan menganggap banyak orang memuja mereka yang menyandang gelar Habib. Meskipun perilaku mereka tercela dan bertentangan dengan hukum positif, budaya rendah diri kebanyakan masyarakat ini telah mengakar sejak zaman kolonial, di mana ketidaksetaraan dianggap sebagai takdir dan nasib yang tidak bisa diubah. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat." Ayat tersebut menjelaskan tentang persamaan umum manusia. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan di antara sekalian manusia. Dalam agama Islam, prinsip kesetaraan tidak hanya sebatas retorika. Agama Islam datang dengan meneguhkan sebuah pendirian bahwa semua manusia adalah sama. Yang membedakan mereka semua adalah ketakwaan yang mereka miliki. Agama Islam melarang umatnya untuk membanggakan keturunan atau nenek moyang, atau merasa lebih tinggi karena asal keturunannya.